Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Adi? Sehat, alhamdulillah. Lama nggak jumpa. Bukan lama nggak jumpa, kita lama nggak nongol di kamera aja. Kita sudah lama tidak membuat konten. Kayaknya udah ada setahun ya Bang. Nggak tahu. Ada. Coba aja cek nanti. Paling Kayaknya, terakhir upload dengan aku berapa tuh? Berapa lama? Kayaknya udah lebih. Iya udah lebih ya kayaknya setahun ya. Ya, dengan kayaknya berbagai kesibukan dan lain-lain. Ya begitulah. Tapi komen-komen teman-teman nih penonton lama itu selalu muncul dan selalu aku tengok Bang Adi. Jadi itu pula yang bikin aku semangat lagi untuk membuat konten. Berarti tetap update ya, berarti teman-teman tetap nonton ya. Ya tetap update karena kan notifnya. Tapi nggak ada yang nyariin aku kan? Banyak yang nyariin Bang Adi. Mana Bang Halo, Adi nih? long time no see. Iya. YouTubeku sendiri aja nggak terurus. Ih, rambutku udah panjang ya guys ya dulu kayaknya. Ini udah mulai lagi rambut panjang, jenggot panjang. Jadi panjang. Oke. ini adalah video pertama kami yang kami buat setelah sekian lama vakum sementara karena kesibukan masing-masing. Banyak kesibukan masing-masing. Aku dengan kerjaanku sendiri, Bang Mukti juga dengan kesibukannya sendiri. Ya kan? Kan ada sibuk sendiri. Sibuk untuk bertahan hidup. Sibuk untuk Iya, sesusah itu. Iya, sepertinya sesusah itukah hidup sekarang. Saat ini ya sepertinya begitu ya kan. Ya, tapi dampak COVID sih emang terasa ya. Terasa banget kalau orang Indonesia bilang. Kalau orang Malaysia bilang Oke, sangat-sangat. mungkin kita sedikit rewind ya kan. Selama Boleh. kita tidak membuat konten ini kan kalau di tempat kita COVID memang waktu itu udah agak landai, maksudnya sudah agak menurun. Nah, terus perang nih Ukraina Rusia. Nah, itu kan dampaknya ke ekonomi kita kan ada juga ya kan. Parah segala macam dan apa ya? Apa? Oh, kemarin sempat heboh juga nih Bang Adi. Kayaknya sebulan yang lalu deh nengok berita tentang ini pemberhentian pengiriman TKI dari Indo ke Malaysia ada kemarin. Ada baca nggak? Nggak ngikutin. Tapi yang jelas Malaysia kayaknya udah buka border ya. Ya, kita bisa buka border. visit ke sana. Soalnya dosen-dosen UIR yang fakultas tekniknya lagi studi banding ke UTM Johor, lagi di Johor. Iya, kalau nggak salah dari Maret kemarin ya, Maret atau Mei gitu kalau nggak salah ya udah mulai buka. Cuma nggak tahu pas teman-teman tuh mau berangkat ada dokumen yang harus diisi gitu loh, kayak syarat-syarat gitu. Ada beberapa pimpinan yang akhirnya nggak bisa berangkat gara-gara Tidak memenuhi syarat. Aku nggak tahu apa. Berarti dokumennya. tetap bisa masuk Malaysia tapi Ya kayaknya ada sistem yang harus diisi. Ya kayak kalau kita kan di Indonesia dulu pakai e-hack, sekarang udah pakai peduli lindungi. oh ya. Ya, di Indonesia sendiri aja kan harus vaksin ya, minimal 2 kali baru bisa terbang sana kemari. Kalau nggak punya vaksin, kalau cuma 1 kali harus pakai PCR lagi. Itulah. Tapi ya syukur sudah buka, jadi mudah-mudahan dibuka ini ekonomi di kedua negara bergerak lagi ya. Ya. Karena kan dampak yang paling kita rasakan ketika ada lockdown itu memang ekonomi nggak bergerak. Jadi kapan kita ke Malaysia? Nggak tahu, kalau tanya Malaysia, orang rumahku, istriku tuh dari kemarin-kemarin mintanya ke Malaysia. Oh iya. Apalagi nggak tahu nih UKM bakal ada, nggak tahu nih video ini apakah sudah terselenggara apa belum. UKM ada mau datangkan presiden kita yang keberapa? Pak SBY, presiden kita keberapa? Oh iya Pak SBY Dia membuat kunjungan ke UKM, ada kuliah umum lah kayak gitu. Oh, jadi mendatangkan Pak SBY ke sana. Enggak, Pak, mendatangkan Pak SBY yang datang ke sana itu nggak tahu. Apalagi? Gini lah, aku yang nanya. Selama COVID, finansial terganggu apa tidak? Selama COVID ya? Selama COVID. Tentu saja terganggu. Ya parah sih ya, parah emang. Nggak bergerak sama sekali. Aku ada beberapa usaha
dan nggak jalan emang, ya nggak jalan lah. Nggak jalan. Tapi sekarang Sekarang alhamdulillah Udah mulai bertahap karena kaitan usahaku kan dengan mahasiswa kan. Kalau ada mahasiswa biasanya usahanya jalan, tapi kalau nggak ada mahasiswa ya hilang. ya gitu. Kalau aku kebanyakan di industri kreatif ya ini ku. Ya. Penghasilanku seperti Instagram, sebenarnya YouTube ini juga salah satunya, cuman tidak yang utama gitu loh. Jadi makanya ketika kemarin vakum, itu vakum, alasan vakum kemarin itu memang karena pure tidak tahu mau buat Konten apa? itu yang bingung. pertama. Udah bingung ya? Udah bingung ya, jujur aja udah bingung. Jadi kemudian kami jumpa, habis itu kayak ngobrol, kangen bikin konten lagi, terus ya udah deh kayak ngobrolin apa aja deh, karena memang basically kami ini seneng Ya, ngobrol, cerita aja, mau cerita aja. sembang, Ya, sembang santai. sembang santai, seneng gitu. Cuman kalau konteks pembicaraannya ke arah pengalaman Bang Adi terutama ke Malaysia itu memang sudah habis sebenarnya ya kita bahas. Saya nggak tahu udah habis atau memang Udah lupa, udah butek, nggak tahu mau cerita apa lagi. Karena nggak tahu juga di Malaysia perkembangannya sekarang udah nggak ngikutin. Ya sama, aku juga ngikutin. kurang ngikutin gitu loh. Apalagi aku jujur terus terang aja selama COVID ini, akhirnya aku nggak ngikutin perkembangan COVID karena menurut aku itu udah ketakutan yang disebarkan. Kita baca COVID ada yang ini sekian yang ini, ya parah lah pokoknya. Jadi rasa takut aja yang ada, mau ngapa-ngapain takut. Ada beberapa info dari teman-temanku yang masih di sana, di Malaysia tuh mereka dapat SMS tiap hari dulu ya, tiap hari tentang update COVID, dapat SMS langsung, mau nggak mau dia mau. Kalau kita kan nggak sampai segitu kan, kita bisa lihat di media kan, tidak langsung secara personal dikirimkan. ya, Kalau di sana katanya secara personal dikirimin update per harinya seperti apa. Jadi kayaknya mereka tidak bisa memilih untuk bisa melihat atau tidak. Kalau udah masuk notifikasi kan, Ya at least otomatis kita bakal lihat. melihat. Oh betul. At least kelihatan. Pasti nanti ya ditekan. Gitu. Kalau Bang Adi kan lebih memilih Untuk tidak melihat karena bukannya tidak percaya, cuman lebih milih tidak lihat agar tenang aja. Iya, agar lebih tenang aja. Aku sendiri waktu COVID, waktu Omikron ya, satu keluarga demam, tapi nggak ada satupun yang tes COVID. Ya kami anggap masih biasa-biasa aja. Aku rasa aku juga pernah kena COVID, cuma nggak pernah ngakuin kena COVID kali ya. Sekarang aja lagi pilek juga, masih agak-agak pilek ini. Kalau kita kan di Indonesia di luar udah nggak wajib pakai masker, kecuali berkumpul dalam ruangan udah tetap harus pakai masker. Gitu. Ya. Nah terus mungkin kalau aku perkembangan Malaysia nggak terlalu ngikutin, tapi kayaknya kalau untuk sesuatu yang viral di sosial media itu masih ada. Contohnya lagu-lagu, lagu-lagu. Habibi itu. Lagu apa sih? Gimana sih lagunya? Denyut nadiku bergetar. Nah itu terus ada lagi yang ini apa? Dinda jangan marah. Itu Malaysia juga. Itu Malaysia juga loh. Nggak tahu, aku yang tahunya cuma yang denyut nadiku itu karena istriku bilang ada lagu baru Malaysia viral kali. Iya. Karena aku kan berapa bulan nggak pernah buka Instagram, tapi karena kemarin kita ada kegiatan saya ada kegiatan ke lapangan sama mahasiswa kan malam nggak ada ngapa-ngapain karena nggak ada anak, nggak ada istri juga, akhirnya buka Instagram lagi sampai sekarang keterusan buka Instagram lagi. Padahal udah berusaha menghindari sosial media, tapi kayaknya nggak bisa sih, susah. Tapi kalau aku dengerin lagu itu memang ini aku nggak tahu ya, ini pendapatku aja, kayaknya memang salah satu target market mereka itu memang Indonesia karena melihat dari liriknya lirik, bahasanya udah bahasa, kosakata bahasa yang digunakan tuh, karena awalnya kalau dengerin lagu itu sekilas itu nggak kedengeran seperti lagu Malaysia. Aku rasa itu lagu Indonesia. Ternyata setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata orang Malaysia gitu. Jadi ya bagus. Video klipnya gimana? Video klip dia lagi nyanyi tuh, Pak. Iya, namanya nyanyi. Iya, nyanyi pasti. Ya, maksudnya lagi kan biasanya kalau jadi konten di Indonesia kan
pasangan suami istri baru nikah biasanya jadi ini nggak tahu. Oh, kayaknya nih nyanyi doang deh kayaknya ya kalau nggak salah aku. Dia Nah, lagi nyanyi terus. kalau jadi konten kan, jadi konten di Indonesia lagi pasangan. Oh, tapi backsoundnya itu. Backsoundnya itu, Oh, konten gitu. TikToknya Konten ya TikToknya benar. itu. Ini ada yang main TikTok kayak di teman-teman di sini. Ini pemain TikTok. Bukan, aku pelihat aja. Aku nggak TikTokers. Saya penikmat. Tuh nikmat TikTok. Nikmat. Bang Adi Nggak, Ya nggak? TikTok nggak. takut. Bahaya. Terlalu banyak godaannya. Namanya laki-laki bro. Ya, betul. Kita tidak munafik lah. Tidak munafik. Makanya la taqrabuz zina. Nah. Jangan dekati zina. Betul. Karena di Indonesia lagi heboh. Ada yang heboh kan? Brigadir J. Ya, itu Polisi, kasus lagi heboh. Polis. Nggak usah kita bahas itu. Ya. Skip kan, skip. Oke. Karena belum selesai kasusnya. Nah, ini Bang Adi. Aku kan sering nengokin TikTok ya. Iya. Jadi kadang tuh banyak banget sesuatu yang viral itu ini mungkin algoritmanya sudah seperti itu. Ya. Jadi yang viral tuh rata-rata negatif. Dia konten negatif yang cepet banget naiknya. Misalnya lagi orang marah-marah. Oh ya, aksi. Misalnya orang beli terus ada kayak pelayannya itu dia Ya, karena ada berbuat kasus kemarin salah. di Ya. Pekanbaru kan? Di Pekanbaru sendiri malah Pekanbaru. ada kasusnya itu. Jadi kesannya tuh kayak Pekanbaru tuh viral tapi gara-gara yang Hal yang negatif positif, gitu. ya. Nah, sedangkan yang kita bingung kan sama-sama nih. Kok sempat ya? Maksudnya dia tuh lagi ribut dia sama orang. Sempat dia buka HP terus ngerekam gitu loh. Kalau kita kan kayak kalau ribut Nggak kepikiran. nggak ya? kepikiran untuk merekam gitu loh. Maksudnya apakah mereka tuh sudah memiliki tujuan? Entah itu mungkin mereka bilang Yang ngerekam tuh siapa sekarang? Aku nggak lihat videonya yang kalau kita yang kemarin. Pekanbaru kemarin yang Viral itu. beli minuman itu, nah itu customernya yang ngerekam. Yang marah-marah. Customernya. Yang marah-marah pelayannya. Mereka tuh sama-sama marah-marah sih sebenarnya, cekcok gitu. Cuman yang ngerekam customernya. Gitu. Kalau aku sih nanggapinnya terkadang orang mencari bukti kan, bukti pembelaan bahwa dia tidak salah dengan cara ya merekam. Seringkali ada contoh kecelakaan di jalan, dua-duanya saling merekam, ya kan? Iya. Dua-duanya saling merekam, karena ingin membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Dia Iya. ada bukti gitu loh. Iya. Cuma yang tidak etisnya adalah itu diupload ke publik, ke dunia publik, sehingga persepsi orang bisa beda-beda, ya kan? Betul. Mengundang persepsi yang berbeda-beda, jadi ada pro kontranya. Kalau aku sendiri sih, yang masalah-masalah kayak gitu, mending ini aja lah, Nggak usah dipublish. nggak usah gitu. dipublish, ya selesaiin sendiri aja. Kalau mau posting ya posting yang hal-hal bermanfaat aja. Sebenarnya kayak gitu bisa jadi apa ya? Pedang Bermata dua. Bermata dua kan. Iya. Bisa jadi netizen ini, jadi kan sekarang nih netizen ya bahasa. Netizen sangat luar biasa, Apalagi netizen Indonesia, itu kompak sekali. parah banget. Bisa jadi mereka tuh membela ataupun malah mencerca. Maksudnya Ya, harapan si punya video ini membela Membela dia. dibela. Ha-ha. Rupanya tidak dibela kan gitu. Karena aku ada cerita dikit ya, kasus ini temennya istriku, dia punya mobilnya baru, kayaknya masih kredit atau apalah gitulah. Dia ditabrak oleh bapak-bapak lagi bawa durian. Tabrak, jadi mobilnya hancur parah kan? Mobilnya hancur parah. Jadi si ini ada yang posting di posting di media sosial di Facebook. Dia bilang ibaratnya baru punya mobil ini udah gini gitulah, mencela yang punya mobil. Kemudian akhirnya pada komen tuh, banyak yang komen kan, viral di tempat dia, sangat viral. Dia kan merasa tidak terima karena kalau dari kronologinya mungkin yang salah memang si duriannya yang salah, tapi kan
dari persepsi. aspek sosial itu kan selalu menyalahkan yang lebih mewah, Iya. yang kita anggap lebih rendah biasanya selalu Dibela. benar. Iya, benar. Sebenarnya ini salah. Akhirnya si yang punya mobil ini melaporkan orang yang Merekam itu. merekam itu. Kasus polisi. Jadi itu benar. Jadinya pedang bermata dua. Oh iya. Parah kan? Bisa jadi kayak gitu. Ya bahaya Berkasus juga dengan sih polisi. sebetulnya. Secara kronologi kan dia nggak tahu apa-apa. Yang tahu kan kedua belah pihak ini yang mengalami kejadian itu. Kecuali dia hanya merekam ini ada kecelakaan nih di sini. Ah, ya, itu oke. Itu Nah, kan cuma jadi beritahu dia aja. dia tidak menggiring opini Iya, untuk dia kan- membela siapa kan gitu kan. Ya dia entah Tapi kalau di video secara omongan, entah secara tulisan kan kita bisa buat Iya, caption iya. kan. Kita videoin dulu, nanti caption kan bisa dibuat kan. Iya, Apalagi kayak TikTok sekarang kan udah banyak tuh. Iya, gitu. iya. Ya, Ya, benar-benar. berbahaya. Itu Berbahaya cukup juga. berbahaya. Jadi kalau mau posting sesuatu pikir-pikir dulu lah. Pikir-pikir dulu. Tapi Karena- kadang kebiasaan kayak gitu bang, ada baiknya juga kan. Ya, yang ada. dikit-dikit ngerekam karena banyak orang juga kebantu gara-gara itu sebenarnya kan. Contoh kayak ya orang-orang nggak mampu, Ya, gitu kan. terus ada Orang-orang yang sakit apa gitu. Videoin, dia ngasih tahu alamatnya sini kalau lewat Ya, sini betul. gini-gini. Banyak orang terbantu. Ya, gimana? Kalau niatnya baik, posting. Tapi kalau niatnya nggak baik, udahlah. Niat baik ini kan berarti contoh membantu orang, baik kan? Kalau menyalahkan orang kan berarti niatnya ada niat yang kurang baik. Kenapa yang kita niatkan tuh, ya itu yang akan terjadi. The power of mind. Tapi bang Adit kayak gitu nggak? Apa? Dikit-dikit ngerekam. Aku enggak sih. Kecuali aku niat aku memang mau buat video gitu. Ah, ya. Kalau aku mau buat video aku Baru rekam. ngerekam. Tapi kalau aku nggak ada niat mau buat video nggak aku rekam. Dan ternyata kan ada juga tuh nggak tahu konten siapa gitu dia bahas algoritma YouTube. Better quality or quantity. Oh. Ternyata lebih banyak yang quantity. Quantity. Karena quantity semakin banyak dia upload kan, walaupun dia sedikit yang nonton tapi banyak yang upload, jadi view-nya Banyak juga. besar juga. Akumulasinya. Akumulasinya jadi besar. Itu kayaknya komedian deh ada tuh. Yang aku lupa siapa gitu yang nyebut kayak gitu. Tapi kalau kita cerita expertise atau kemampuan expert kita, memang lebih berkembang ketika kita perbanyak quantity. Karena quantity akan melahirkan quality. Karena aku ada baca buku Atomic Habit. Ada buku Atomic Habit dari Charles Darwin kalau nggak salah, siapa sih tulisnya. Dia ada di situ, dia bercerita tentang satu penelitian untuk mahasiswa seni lah, pelukis. Yang satu ini disuruh melukis dengan kuantitas yang sangat banyak. Ya, apapun hasilnya, pokoknya lukis saja. Satu hari kau harus menghasilkan satu lukisan. Kalau ditargetkan sekian lukisan selama satu semester, nilainya akan A. Apapun hasilnya. Tapi yang satu kelompok lagi disuruh melukis satu lukisan aja, tapi betul-betul perfect dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Rian apa ininya hasilnya? Apakah yang satu itu akan lebih bagus daripada yang banyak, atau yang banyak hasilnya tetap segitu-segitu aja? Yang banyak lah kayaknya. Iya kan? Karena dia kan terus ngulang dia terus akan ngulang. berproses akhirnya berubah jadi hal yang bagus. Betul, Jadi betul. ujungnya yang banyak itu tetap menjadi hasilnya lebih bagus daripada yang berusaha memikirkan ini gimana cara bagusnya. Kita seringkali melakukan kegiatan seperti itu, nggak mau bergerak, cuma mikir aja kira-kira ini rencananya gimana ya, bagusnya gimana ya, cuma nggak ada action. Tapi ada orang yang learning by doing, belajar terus sambil melakukan, akhirnya lebih salah hebat. ya, salah itu kan wajar ya. Kalau Kesalahan aku tuh. sendiri salah itu adalah aku lebih cepat ingat ketika aku disalahkan daripada aku dibenarkan. Paham nggak? Paham. Yang ketika salah orang membenarkan, jadi kita lebih ingat karena kita pernah salah dan diingatkan untuk jadi lebih benar. Daripada kita selalu benar, kadang-kadang yang benar itu nggak ingat lagi sama kita, lupa. Apakah itu Abang Edi pakai di trik mengajar Bang Adi?
bukan trik mengajar, aku Jadi? malah trik waktu aku kuliah. Oh gitu. Waktu kuliah tuh kadang sengaja aku salahkan. Ada beberapa hal yang aku salahkan agar aku diingatkan, padahal aku tahu itu bisa benar itu. Karena baik lagi kan, kita belajar dari kesalahan, itu kuncinya sih, belajar dari kesalahan. Orang nggak melakukan apa-apa nggak akan pernah salah. Orang yang hanya berpikir saja nggak akan pernah salah, karena pikirannya nggak pernah dilakukan. Betul. Makanya yang berat tuh jadi filosof. Orang filosof tuh nggak pernah salah, karena dia bermain di ininya, di pikirannya. Kita mana boleh menyalahkan pikiran orang lain? Iya, nggak bisa. Ada, kecuali dia sudah menjadikan itu statement. Baru. Kok tiba-tiba kesana Wow, begini? berat sekali tapi pembicaraan kita pada hari ini guys ya. Ini video pertama udah berat banget. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kalau menonton video ini merasa bingung ini arah pembicaranya kemana ya. Kita juga masih bingung mau buat kemana arahnya. Sebenarnya aku pengennya nih Bang, di video ini ditonton oleh teman-teman yang lagi naik mobil. Oh, jadi ada Menemani di mobil mereka, mendengarkan pembicaraan kita gitu. Pengennya gitu ya kan. Tapi kayaknya atau mungkin bisa terkendala dari bahasa ya, karena yang kita ngeluarin dari tadi bahasanya Indonesia banget. oh iya. Bisa jadi sih. Aku aja sudah sulit aku bahasa Malaysia. Kemarin aku baru jumpa sama orang Malaysia. Jadi kemarin itu ada inilah partner bisnis lah mungkin yang bisa dibilang itu, dia datang ke Indonesia, orang Malaysia. Aku jadi gago juga bahasa Malaysia. Karena udah lama itu ya. Mungkin satu karena banyak, mungkin hanya satu karena udah lama nggak pakai bahasa Malaysia. Dua karena memang lingkungannya Indonesia. Ketiga dia berusaha untuk pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa kan? Tapi aneh nggak denger ya? Nggak juga, semua ada panggil Pak, bisa, gitu-gitulah pokoknya bahasa-bahasa. Tapi ngomong-ngomong kayak gitu, kan aku nge-game juga nih, main PUBG, mau PUBG Mobile ya kan. Jadi kan kadang kita dapat partner game random nih dari Malaysia. Jadi kayak kemarin tuh saya tanya misalnya dari mana? Dari Malaysia. Bahasanya itu kalau udah ngomong sama orang Indonesia ya dia ngikut ya cara ngomong jadi orang Indonesia, dan udah nggak ada terasa lagi Malaysianya. Dia manggilnya apa aja, Pak? Bang Cuk. Cuk. Iya. Iki pemain ini, pemain Mobile Legend, pemain PUBG. Kiri cuk, kiri cuk, kiri. Iya, kayak gitu. Terus dalam hati ini orang Malaysia kok udah ngerti cacu aja dia. Karena pasti player Indonesia lebih banyak Ya. daripada player sana kan. Ya, karena benar. secara kuantitas jumlah penduduk kan kita lebih besar emang. Mungkin karena mereka sering nontonin YouTube gamer, streamer dari Indo kan sering ngomong Ya, kayak gitu. kamu memang. mungkin baru sadar atau nggak sadar, ada tipikal beberapa orang, ada orang yang beradaptasi dengan lingkungannya. Ya. Jadi ketika lingkungannya tuh orang Indonesia, contoh dia Malaysia, dia akan beradaptasi untuk ngomong Indonesia. Ya. Tapi ada orang, dia saking tebalnya karakter dia, orang yang ngikutin gaya dia. Itu saya belum pernah coba. Pak Usnul, Oh. tebal kali karakternya. Kalau udah ngomong dia, Kita yang ngomongnya ngikut dia. Kita ngikut dia, Iya, pakai iya, bahasa iya. Melayu deh. Iya, kita kalau coba dia kita mulai yang pengen. Kalau kayak gitu. saya sama Pak Dewa sama Bu Yuni, kalau ngomong kan ngikut, jadi ngikut. ngomong bahasa Indonesia kan. Kalau datang dia berubah jadi bahasa Melayu semua. Tebal karakternya. Wah, kena nih Pak Usul nih, ayo. Tebal kali itu. Sampai istri saya, kalau saya nelpon, udah bahasanya, halo, apa bang? Yo bang. Udah tahu dah. Udah tuh siapa yang nelpon. Udah tahu deh. Karena saya tipikal yang cukup adept lah dengan orang lain. Oke. Closing aja. Closing lah, udah jam ini lah, udah sore. Oke guys, jadi segitu dulu video dari kami untuk video pertama setelah sekian lama nggak Ya punya video. nanti kita coba pikirkan konsepnya lagi, karena ini memang no konsep.
sembang sana sini, tak tahu benda apa nak disembang, kita datang duduk sembang, rekam. Kita nak buat macam Deddy Corbuzier. Iya. Tak ada topik tapi dia boleh cakap panjang lebar dan kita mau dengar. Iya, betul. Betul kan? Ya. Saya tak tahu kalau di Malaysia adakah podcaster yang buat macam tu. I don't know karena I don't know. tak We don't follow know. lah, tak follow. Iya. Nah, jadi ceritanya kemarin nih aku ngechat Bang Adi, "Bang, bikin konten yuk." Ya. Terus Bang Adi balas nih, "Ayo besok ya." Gitu. Nah, saya tuh tak expect dia jawab macam tuh lah. Tak expect kalau ngajak besok gitu loh, besoknya gitu. Sebab bila nak cari masa lain, Ha. saya pun tak sure lagi boleh ke tak boleh. So terus je lah. Oke. Kalau memang dah ada masa terus je lah. Ya kebetulan hari ini kan agak free lah. Padahal tadi kan lebih awal aku Free-nya. ngasih taunya kan. Cuma ya karena beliau ini orang sibuk, yalah. Kita harus menyesuaikan masa Bang Rian Subekti ini. Oke, jadi bagi teman-teman bolehlah bantu kami untuk cari topik, Ya kira-kira apa yang mau cari dibahas, apa yang ingin kalian tahu. tahu tentang Indonesia, atau mungkin bisa kasih tahu di Malaysia lagi hot topik ini, nanti kita riset lah, nanti Kita riset dan tengok kita juga kita bagi bahas dari sisi ya, perspektif kita. Begitu. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Aku Rian Bekti. Aku Adi Suryadi. Jangan lupa follow Instagram kami berdua. Ya, Oke. nanti ada di mana-mana lah sini. Di mana? Bye-bye. Sini. Nah.